Ya, baik, terima kasih. Pemirsa, menjelang bulan Ramadan dan juga Idul Fitri, pemerintah Indonesia tentu fokus untuk memastikan ketersediaan dari pasokan daging sapi dan memenuhi permintaan di dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga fokus memastikan kesehatan daripada hewan ternak yang ada, khususnya untuk sapi, dan selalu melakukan vaksinasi terhadap hewan ternak untuk menghindari adanya penyakit mulut dan kuku atau PMK. Dan untuk membahas dengan hal ini sudah bersama dengan saya Bapak Firman Subagio selaku anggota Komisi 4 dari fraksi Golkar. Bapak, Ya, terima kasih atas waktunya. Pas untuk membahas terkait dengan hal ini, kita melihat bahwa PMK ini masih mewabah, terutama ini dikabarkan meningkat di musim penghujan, sementara sudah mulai dilakukan vaksinasi terhadap hewan ternak. Bagaimana tanggapan Bapak untuk antisipasi agar tidak ada PMK yang mewabah menjelang permintaan yang tinggi terhadap daging sapi? terima kasih. Jadi bicara tentang PMK ini kan sesuatu yang sifatnya rutin ya, hampir setiap tahun terjadi. Nah, oleh karena itu saya selalu menyampaikan kepada pemerintah, hendaknya pemerintah itu jangan hanya melakukan satu tindakan setelah terjadi. Lebih bagus pemerintah itu melakukan antisipasi. Ya kalau kita bicara dengan manusia, itu baru lahir kan ada yang namanya disuntik pakai vaksin. Ada vaksin A, vaksin B, vaksin C. Nah, oleh karena itu pemberian vaksin-vaksin kepada ternak-ternak ini itu harus dilakukan. Nah, siapa yang melakukan? Tentunya tidak hanya dari kementerian. Kalau kita bicara kementerian, anggaran kita juga terbatas. Namun kita tidak cukup hanya mengatakan tidak ada anggaran. Kalau kita lihat skalanya itu adalah skala besar kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa kita, di mana negara Indonesia itu yang jumlah penduduknya besar, dan kemudian juga mengkonsumsi daging-daging dari hewani ini setiap tahun, ya di samping ada event ini Ramadan, Idul Fitri, terus nanti Natalan, Tahun Baru, Idul Adha. Ini kan jumlah akumulasi yang besar. Nah, di sisi lain, peternak-peternak kita ini adalah masih peternak-peternak yang sifatnya itu belum modern. Ya, masih konvensional. Nah, inilah yang rentan terhadap serangan hama PMK ini adalah petani-petani yang konvensional. Saya keterlambatan-kelembatan daripada instrumen pemerintah, dan ini juga kita nggak bisa salahkan karena memang selalu di dinas itu satu, tidak pernah memiliki stok vaksin. Atau kedua, tidak memiliki dokter hewan yang cukup. Dan kemudian dokter yang sangat terbatas, itu jangkauannya tidak mungkin. Hanya di dinas itu ada mungkin ada 4-5 dokter, harus mengatasi satu kabupaten yang 21 provinsi yang satu kabupaten yang 21 kecamatan yang jumlah desanya itu kurang lebih hampir 400 desa. Pada setiap desa itu ada sapi. Itu enggak mungkin. Nah, ini yang harus dicarikan solusi oleh pemerintah. Nah, bagaimana cara solusinya ya tentu nanti akan kita coba diskusikan dengan pemerintah. Karena ini kan terjadi setiap saat. Jangan sampai ketika menjelang event-event yang harusnya mereka itu panen raya ya, istilahnya panen raya itu kan sapinya bisa dijual jadi sapi potong, harapannya kan itu. Malah apa yang tadi harapannya hampa karena sapinya malah mati akibat PMK. Itu yang saya rasakan betul. Nah, ini memang Pak, kelangkaan yang Ya. terjadi akibat PMK ini kan tentu mengakibatkan kenaikan harga yang cukup signifikan. Apakah dari Komisi 4 sudah mempersiapkan strategi agar kenaikan lonjakan harga ini tidak terlalu tinggi dan tidak memberatkan masyarakat, terutama untuk event-event penting yang seperti tadi Bapak sampaikan? Ya itu tadi yang saya khawatirkan ini, apakah memang ini adalah satu strategi pembiaran, sehingga ujung-ujungnya adalah para pelaku dagang importir ini akhirnya ya tadi dengan dalih alasan karena ini tidak mencukupi maka mereka jalan pintasnya melakukan impor. Siapa yang diuntungkan? Ya pedagang lagi, importir kan. Nah ini yang nggak boleh. Oleh karena itu saya minta kepada pemerintah karena ini sudah terjadi setiap tahun, mbok yao gitu ya, mbok yao. Kalau kita tahun baru itu kan persiapannya kan gegap gempita. Wah, bahkan sampai yang tahun lalu itu presiden turun di Monas, terus kemudian mercon yang begitu indahnya. Mbok yao yang namanya menjelang Idul Fitri, Idul Adha itu diantisipasi bagaimana menyiapkan seperti tahun baru tadi. Beli vaksin yang banyak-banyaknya, dokter dipersiapkan. Saya yakin kalau perguruan tinggi perguruan fakultas kedokteran hewan itu dilibatkan,
mereka itu juga mau. Hanya persoalannya ada nggak keinginan itu. Nah, kalau tidak ada keinginan patut dipertanyakan. Menambah beban biaya karena yang harusnya direct daripada import ini ke pelaku usaha, ke pemerintah atau ke masyarakat, kemudian harus melalui BUMN. Jadi two step loan, bukan two step loan, two step proses ini yang akan menimbulkan biaya ekonomi tinggi. Ini yang harus diwaspadai. Baik Pak Firman, terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, demikian wawancara kami terkait dengan PMK dan juga bagaimana adanya isu untuk pengalihan dari sebagian impor daging sapi kepada BUMN pangan dengan Bapak Firman, di mana dapat kami simpulkan bahwa PMK ini harus diatasi dengan adanya vaksinasi dan juga mungkin dapat melibatkan pihak dari universitas, dari peternakan hewan, peternakan dan juga Fakultas Kedokteran Hewan, dan juga bagaimana untuk impor daging sapi yang dilibatkan dengan BUMN pangan diharapkan mampu untuk menghapus adanya keterbatasan dan juga adanya efektivitas anggaran terkait dengan daging sapi di Indonesia meningkat di jelang-jelang Hari Raya Idul Fitri maupun di bulan Ramadan. Sekian dari saya Elisa Purbadan, kembali ke studio.